Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya hari-hari ini kita terus sedang belajar dan pasti diberkati oleh Tuhan ketika kita mengasihi mencintai firman Tuhan. Dalam Mazmur 112, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat menyukai firman Tuhan. Saat teduh ini dibuat adalah dengan sebuah tujuan bagaimana kita bisa belajar hari lepas hari perlahan-lahan untuk bisa bertumbuh di dalam pemahaman kita. Khususnya kita masih sedang belajar bagaimana gereja yang dibangun di atas dasar para rasul dan nabi dan Yesus sebagai batu penjurunya. Dan bagaimana ketika kita mencapai gereja yang diinginkan Tuhan, gereja kita akan melihat bagaimana Kristus ada di tengah-tengah gereja. Kristus ada di tengah-tengah kita. Dan kita sedang belajar mengapa terkadang sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai gereja, terkadang kita berputar-putar, tidak mengerti. Saudara harus mengerti bahwa ketika kita tidak paham, dan ini yang sedang coba diserang oleh iblis dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan, untuk kita sekedar saja bergereja, tetapi kita tidak bertumbuh di dalam pengertian, di dalam pemahaman kita. Saya mau ambil contoh Markus pasal 6 ayat 50-52. Sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Akhirnya kita melihat gereja seperti lari daripada sasaran, berputar-putar, dan tidak lebih daripada institusi-institusi dunia, tidak ada bedanya. Padahal gereja adalah wakil Allah, presentasi Allah. Segala yang baik, segala yang indah itu bersumber dari gereja. Dan gereja harus bertanggung jawab bagaimana bukan hanya di gereja, di gedung segi empat kita, tapi bagaimana kita diperlengkapi, dan saudara yang kerja di militer, di polisi, dunia keartisan, dunia seni, dunia politik, dunia semua yang ada, segmen yang ada, disitulah kita diminta untuk kita. Kalau kita lihat di dalam Efesus 1 ayat yang terakhir, gereja yang adalah tubuhnya, kepenuhan daripada Kristus yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi segala yang benar, segala yang suci, segala yang baik, segala yang indah, segala yang patut dipuji, yang enak didengar, itu lahirnya dari gereja. Ketika gereja tidak paham sasaran dan tujuannya, kita lihat hari ini apa yang terjadi dengan dunia gereja, institusi gereja. Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, kita sulit mencapai apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Sementara sejak dari kekekalan, maksud abadinya, kerinduannya, supaya kita ini menjadi tempat kediamannya. Bergetarkah hati saudara mendengar kata-kata Yesus, "Jika burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Ini persoalan besar. Ini yang perlu kita lihat, dan mata hati kita perlu terbuka betul-betul. Kita melihat, belajar dari peristiwa-peristiwa antara Yesus dan murid-muridnya. Ada satu perkara yang serius yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa murid-murid tidak mengerti. Dan di Efesus 1, Paulus berdoa supaya kita bisa mengerti, sehingga kita bisa paham apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa dahsyat, hebat, luar biasa bagian yang ditentukan bagi kita gereja. Karena itu kalau kita lihat hari ini, gereja sebagai institusi yang sebenarnya luar biasa dan dengan tipu daya setan, akhirnya ketika gereja tidak paham, tidak mengerti kerinduan Tuhan di dalam kekekalan, bagaimana institusi gereja yang merupakan tempat kediamannya. Itulah sebabnya kita butuh pewahyuan, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Dan ini menjadi persoalan besar kalau kita lihat tentang kata mengerti. Karena kalau kita nggak ngerti, kita tidak paham gereja seperti apa yang Tuhan mau. Kayak apa sih sebenarnya gereja itu yang sebenarnya. Dan iblis mengerti betul kalau ini gereja bisa sampai kepada target, kepada ukuran Tuhan sendiri, gereja itu akan dahsyat dan luar biasa. Karena kalau kita lihat misalnya ketika terjadi pembangunan Menara Babel, Nimrod, ayat itu berkata ketika mereka mulai membangun di dalam kesatuan, surga tergoncang. Allah berkata, mari kita
turun melihat apa yang sedang dikerjakan oleh anak-anak manusia. Mereka mengerjakannya dengan satu visi, satu tujuan. Mereka tidak mau berserak-serak. Mereka ingin bersatu dan membangun nama mereka. Dan ayat itu menarik sekali kalau saudara baca dalam kitab Kejadian 11. Kalau kayak begini, tidak ada satupun yang tidak bisa terlaksana. Karena memang yang mereka bangun itu salah. Maka Tuhan mengacaukan, maka disebut Babel. Tiba-tiba mereka tidak saling mengerti. Mereka justru saling akhirnya bertengkar, berkelahi. Saya khawatir kalau gereja akhirnya bukan jadi gereja Tuhan, jadi Babel. Saling menghancurkan, tidak saling mengerti, tidak saling memahami. Sehingga apa yang diharapkan, dirindukan oleh Tuhan, rumah tempat kediamannya. Dalam Yesaya pasal yang kedua jelas sekali ketika menjadi rumah Tuhan, sesungguhnya gereja menjadi tempat kediaman Allah. Dia menjulang tinggi, lebih tinggi dari kepada gunung-gunung yang lain, tempat kediaman Tuhan. Bapak Ibu tahu apa dampaknya? Alkitab berkata, maka segala bangsa akan datang, bukan bersatu dua tiga orang, berduyun-duyun. Berduyun-duyun, kata ini menarik sekali. Jadi bukan sedikit orang, banyak orang akan datang. Kalau sekarang kan di gereja untuk mendatangkan orang, kita saling memprovokasi. Gereja sana kurang baik, kurang indah, kurang mantap. Ini di gereja kita mantap, di sini ada ini, ada ini. Jadi beda sekali. Daya tarik gereja itu karena kayak sales sekarang. Gereja kayak sales, adu promosi. Dan yang dipromosiinnya bukan Yesus, yang dipromosiinnya apa? Pendetanya mungkin yang sakti, tempatnya mungkin, ya, ada makanannya di situ, ada pokoknya happy. Tapi saudara, kita melihat bagaimana ketika di Yesaya 2 itu dikatakan jelas sekali, mereka akan datang berduyun-duyun, setiap bangsa. Kata bangsa menggunakan kata etnos, suku-suku bangsa. Kerinduan saya, saudaraku, gereja kita adalah multi suku, multi etnis. Di kalangan Batak Toba saja ada banyak marga-marga. Di marga-marga itu pun ada rumpunnya. Bayangkan betapa indahnya. Biarlah di bumi sudah seperti di surga. Di surga itu nggak ada suku. Di surga itu berbagai suku, tidak hanya satu suku. Kalau sekarang kan kita, saudaraku, ini kacau sekali saya lihat gereja. Mereka berduyun-duyun datang. Alasannya apa? Mereka tidak datang karena dibujuk-bujuk, ditawarin. Tidak. Mereka datang karena ingin mendengar firman, pengajaran. Karena itu pertanyaan saya, apakah saudara datang ke gereja karena rindu Tuhan lewat firman-Nya? Atau saudara hanya sekedar datang di gereja tapi engkau tidak memahami firman Tuhan? Bisa bayangin kalau gereja tidak dibangun di atas dasar firman. Datang angin, banjir, hujan akan roboh. Di depan kita akan ada banyak hal akan terjadi. Saya menantang saudara untuk membangun hidup saudara di atas kebenaran firman Tuhan, di atas hati Tuhan, di atas kerinduan Tuhan. Karena dia ingin mempresentasikan hidupnya di tengah-tengah umatnya. Saudara tahu alasan mereka datang. Mari kita datang. Mereka datang berduyun-duyun, bangsa-bangsa, suku bangsa. Mereka berkata, ayo kita datang ke rumah Tuhan dengan satu alasan. Karena di rumah Tuhan kita mau belajar. Saya nggak tahu apakah gereja hari ini masih mau belajar firman Tuhan. Lalu kita hanya sekedar dengar-dengar. Alkitab berkata hati-hati karena akan datang masanya di mana orang tidak lagi bisa tahan mendengar ajaran yang sehat, kebenaran firman Tuhan. Mereka mengumpulkan guru-guru palsu yang hanya untuk memuaskan telinga mereka. Saya berdoa biar Tuhan membuka mata hati kita dan kita bertobat betul-betul. Sehingga kita menjadi sebuah umat yang layak di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan anugerah-Mu. Biar mata hati kami dibuka dan terbuka oleh Roh Kudus yang menolong kami. Sehingga kami bisa melihat kami mau kemana. Kami mau jadi apa, seperti apa. Biarlah kami menjadi bagian keluarga kerajaan Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Ada mujizat dan kuasa Allah yang mengalir saat ini. Dimanapun umat mendengarkan firman Allah, mereka diteguhkan, dihibur, dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.